nanti setelah saya selesai masuk ini aja sebentar ya, karena soalnya saya mesti, oh udah ada siapa ini? Bentar ya, attendis. Udah ada attendisnya ya berarti ya?
Cek, halo, halo. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan koalisi yang apa mengikuti kondisi-kondisi terkait bagaimana teman-teman mahasiswa selama ini kesulitan atau mungkin luntang lantung juga ya Mbak. Semasa COVID ini. Uh, selamat selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung dan selamat datang juga untuk Mas Isnur. Kita akan memulai diskusi dan penyampaian beberapa laporan siang ini, tapi kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menit lagi ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang lain sepertinya masih berusaha untuk masuk ke ruang. Bagian kayaknya kalau memulainya tepat waktu itu kayak afdol gitu ya. Kita tunggu
selamat datang kawan bergabung. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, kita tunggu sebentar kawan-kawan, sekitar 3 menit lagi kita mulai diskusi dan laporannya. Halo, suara saya kurang jelas ya, Mbak Elisa? Cek, halo. Sekarang udah lebih jelas. Selamat siang kawan-kawan semua, selamat siang Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa juga yang mungkin bergabung dalam obrolan atau diskusi kita siang ini. Ya,
forum ini diinisiasi oleh kawan-kawan koalisi, ada dari YLBHI, Rujak, Amarta, Lokataru, dan beberapa koalisi lain yang sempat mengikuti juga terkait bagaimana kondisi mahasiswa di tengah pandemi ini terkait kehidupan sehari-hari di kampus, uang kos, terus juga terkait UKT. Karena ternyata ada banyak sekali permasalahan yang dialami oleh mahasiswa selama pandemi ini dan diakibatkan oleh pandemi ini. Nah, kawan-kawan koalisi sempat membuka pengaduan terkait itu. Nah, kira-kira hari ini Mbak Elisa nanti akan menyampaikan laporan dari pengaduan itu, dan juga nanti akan disambung kawan-kawan mahasiswa yang akan menyampaikan kondisi-kondisi terkait pemenuhan pemenuhan untuk keringanan UKT dan beberapa hal yang mereka alami di dalam kesulitan membayar UKT di kampusnya. Nah, kira-kira 2 hari yang lalu kawan-kawan koalisi juga menyatakan pernyataan sikap melalui press release yang juga diikuti oleh kawan-kawan mahasiswa dari Amarah Brawijaya, Aliansi BEM Semarang Raya, terus Aliansi Mahasiswa UNES, terus Aliansi Suara Mahasiswa Undip. Aliansi Mahasiswa UNES ini dari BEM-BEM di UNES, kumpulan BEM-BEM di UNES, terus ada Aliansi Suara Mahasiswa Undip yang itu adalah koalisi dari BEM-BEM di Undip, terus ada juga dari Dema UIN Wali Songo Semarang, lalu dari SEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, dan juga ada dari BEM Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta UNS, yang pada intinya menyatakan bahwa meminta untuk universitas melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan yang berupa keringanan UKT, bahkan dalam kondisi tertentu menggratiskan pembayaran UKT. Nah, di dalam ruang meeting ini, di dalam ruang Zoom ini juga ada perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa yang juga ikut dalam rilis itu. Nanti akan diberi waktu juga untuk bisa menyampaikan kondisi-kondisi terbaru di kampusnya. Nah, untuk itu nanti juga akan ada Mas Isnur dari YLBHI yang akan menyampaikan juga terkait bagaimana harusnya pemenuhan hak-hak atas pendidikan ini bisa dikerjakan oleh universitas, dan bagaimana harusnya tanggung jawab pemerintah atas hal itu. Nah, untuk itu saya langsung aja ke Mbak Elisa untuk menyampaikan beberapa temuan dari laporan itu. Silakan, Mbak Elisa. Ya, terima kasih Cornel. Jadi saya akan langsung ya ke soal pengaduan. Jadi sebagai pembuka juga. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi kanal pengaduan ini dibuka sejak tanggal 18 April, jadi sudah hampir 2 bulan sekarang, tapi kami memang hanya fokus di dalam isu ekonomi sosial budaya, di mana di situ juga ada isu soal hak atas pendidikan. Nah, kanal ini diinisiasi oleh YLBHI, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies, lalu juga ada Lokataru, lalu juga ada Amarta Institute for World Literacy, dan juga dari Urban Pool Consortium. Memang pada mulanya banyak sekali laporan yang fokus pada isu hak atas hunian layak, seperti ketidakmampuan membayar sewa dan segala macam, dan juga hak atas pangan, seperti keluhan akan tidak menerima bansos dan sebagainya. Namun di sela-sela dari pengaduan tersebut ada juga pengaduan dari mahasiswa dari Jakarta sampai dengan NTT yang sebenarnya merupakan dampak yang
yang ada kaitannya dengan hak atas hunian layak dan juga hak atas pangan. Jadi biasanya dari pengaduan tersebut yang masuk mereka mengeluhkan bahwa keluarganya sudah sama sekali tidak mendapatkan penghasilan, lalu keluarganya sebenarnya tidak termasuk dalam bagian target program pemerintah untuk mengurangi dampak ini. Jadi biasanya mereka tidak dapat bansos, lalu mereka tentu saja tidak mendapatkan bantuan langsung tunai dan sebagainya. Dan akibatnya mereka tidak mendapatkan uang saku dan makin sulit untuk membayar uang kos dan sebagainya. Dan juga ada yang mengeluhkan mengenai mahalnya biaya internet yang membuat mereka sulit untuk mengikuti perkuliahan. Nah, ini pengaduannya masuk lewat WA, lalu tiap minggu pengaduan itu direkap dan dikirimkan kepada pemerintah provinsi. Kalau misalnya DKI Jakarta yang bertanggung jawab adalah Rujak, sementara provinsi-provinsi lain disampaikan melalui jaringan YLBHI. Jadi kalau misalnya nanti, jadi kami masih tetap membuka ini, tapi memang karena ini sifatnya pengaduan, jadi memang karena kami juga bukan pemerintah, jadi memang kami belum tentu bisa memberikan solusi. Cuma yang ini adalah isu yang menjadi di dalam pengaduan ini menjadi bagian dari advokasi kepada berbagai macam pemerintah provinsi. Jadi kalau misalnya nanti setelah ini teman-teman mahasiswa ingin memanfaatkan konsolidasi pengaduan seluruh Indonesia, bisa juga memanfaatkan WA ini, nanti tinggal berkoordinasi dengan kami, dan untuk mengetahui berapa banyak sih sebenarnya mahasiswa yang mengalami dampak langsung dari kebijakan pemerintah maupun kebijakan universitasnya masing-masing terkait dengan pandemik ini. Lalu ini sebenarnya cukup banyak provinsinya, misalnya dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, lalu dari Banten sampai ke NTT dan sebagainya. Lalu tentu saja karena basis kami mungkin kebanyakan di Jakarta, banyak laporan dari Jakarta juga. Nah, ini misalnya pengadu dari Jakarta, jadi kami pisahkan ya karena jumlah pengadu di Jakarta itu sangat tinggi, jadi kami pisahkan antara pengadu dari DKI Jakarta maupun dari luar DKI Jakarta, dan ini sebarannya cukup rata, misalnya dari antara secara gendernya. Dan lalu ya masalah yang diadukan soal, ya sekali lagi yang paling banyak itu soal hilangnya pendapatan, lalu juga masalah bansos, lalu juga ada pengaduan soal ketenaga kerjaan yang masuk kami klasifikasikan dalam masalah pendapatan, lalu ada juga masalah kontrakan rusun, mereka tidak bisa membayar kebutuhan harian. Yang menarik di sini ada banyak orang-orang yang sebenarnya bekerja di sektor formal itu yang sebenarnya sekali lagi tidak termasuk dalam target pemerintah apapun dalam menyusun kerangka bantuan, itu banyak mengadu di sini gitu. Jadi kami melihat bahwa bansos maupun jaringan pengaman sosial yang dibuat oleh pemerintah itu sebenarnya sama sekali tidak menjawab kondisi yang ada sekarang ini. Dan mungkin berlaku juga dengan teman-teman mahasiswa yang juga masalahnya sama sekali tidak dijawab oleh pemerintah maupun oleh universitasnya. Sementara untuk yang terkait dengan hak pendidikan, karena secara jumlah itu kalah, jadi masuknya ke lainnya. Nah, ini lalu kalau misalnya kami bagi berdasarkan jenis pekerjaan, rupa-rupa jenis pekerjaan, ini ada yang buruh, ibu rumah tangga, jasa konvensional, online, karyawan lainnya, dan pedagang wirausaha. Ada juga yang tidak mengadukan soal apa, dan juga tidak melaporkan pekerjaannya apa. Ini ada isu-isunya kami bagi berdasarkan pekerjaan juga. Jadi misalnya bagi ojol, misalnya kami masukkan dalam jasa online, itu yang tertinggi adalah mereka mengeluhkan soal ketidakmampuan membayar sewa kontrak dan rusun. Lalu biasanya ada juga ojol yang mengeluh karena dia KTP-nya beda, dia tidak dapat bansos dan sebagainya. Nah, lalu kalau yang di luar Jakarta ini cukup menarik karena yang ada juga yang karyawan ini berarti yang bekerja di sektor formal, itu banyak yang mengeluh soal adanya tagihan, cicilan yang mereka tidak sanggup bayar. Ini termasuk juga tagihan PAM dan PLN. Dan saya rasa di sini juga termasuk kalau misalnya ada uang sekolah, itu juga ada banyak yang mengeluh tidak mampu membayar uang sekolah anaknya dan sebagainya.
Nah, ini kalau jumlah anggota keluarganya, kami tertarik melihat ini karena untuk melihat semakin besar, tentu saja semakin besar isi anggota keluarganya, itu bebannya semakin besar. Dan memang selama ini masih didominasi oleh yang antara apa ya, yang didominasi oleh yang keluarga muda maupun yang keluarga yang menengah gitu. Dalam artian jumlah anggota keluarganya 4-6 orang. Nah, ini sekian dari saya. Jika mau ada pertanyaan bisa, tapi mungkin bisa juga dilanjutkan langsung ke sesi yang berikutnya. Silakan, Mas Cornel. Ya, makasih Mbak Elisa. Kira-kira bukan cuma untuk ini berarti ya, bukan cuma tentang kesulitan mahasiswa aja sebenarnya ya, pengaduan dibuka itu. Nah, kami pernah juga membuka pengaduan itu di Jawa Tengah itu, dan agak miris juga ya. Saya nggak tertarik. Saya tertarik soal beberapa data itu, tapi saya sangat tertarik juga soal bagaimana respon warga terkait bantuan yang dikasih atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di mana responnya adalah waktu masa sampai saat ini mungkin ya, warga merasa pemerintah suka buat bingung gitu. Ya. Tadi ada yang lupa saya sampaikan. Jadi kenapa pengaduan ini tetap kami buka sampai sekarang? Jadi karena kami juga ada proses rilis pers atau konferensi pers dan juga menyampaikan isi pengaduan ini kepada pemerintah provinsi. Dari situ kami mendapatkan bahwa ada donatur yang membantu. Jadi kami dapat dari dua organisasi yang berbeda yang untuk membantu kontrakan. Nah, ini ada donatur. Lalu ada juga kalau dari Pemprov DKI mereka ada perbaikan data bansos, misalnya yang nggak dapat bansos, lalu mereka tindak lanjuti dari atas ke bawah untuk diberikan bansos. Jadi memang ada beberapa kisah-kisah seperti itu juga. Kenapa akhirnya kami tetap membuka pengaduan itu? Karena itu kalau misalnya nanti teman mahasiswa ingin memanfaatkan pengaduan ini untuk eskalasi, untuk mengumpulkan berapa banyak sih mahasiswa yang terdampak, bisa menggunakan nomor ini, nanti bisa dikonsultasikan bagaimana enaknya formatnya dan sebagainya. Tapi di sini kami nggak minta NIK, karena kami bukan pemerintah, jadi sebenarnya ada beberapa keluhan dari pemerintah, kok nggak ada NIK-nya sih, biar lebih cepat kan supaya ada NIK-nya, tapi sekali lagi kita bilang, ini juga untuk melindungi data pribadi, kami nggak berhak minta NIK, lalu ya supaya pemerintah juga kerja dong, untuk men-tracing dari mana kemana sih warganya itu, kan sudah dikasih kontaknya juga nomornya, tinggal ditelepon oleh pemerintah. Nah, ini sekali tambahan dari saya. Jadi kalau misalnya habis ini sekali lagi karena pengaduannya juga ada dari mahasiswa juga, cuma karena isunya memang cukup besar soal dampak ekonomi sosial budaya, tapi ini sekali lagi bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk lebih berjejaring, lebih menambah informasi, lebih menambah dorongan advokasi, jadi bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, ada kawan-kawan yang mau tanya nggak terkait laporan tadi atau yang masih mau diperjelas terkait penyampaian dari Mbak Elisa? Tadi kayaknya ada yang angkat tangan, tapi angkat tangan, turun tangan. Ini ada pertanyaan dari Cecilia Mediana ya, dari Kompas. PPT-nya akan saya share. Ini saya share di kolom chat ya, jadi supaya bisa kelihatan jumlah pengaduannya dan lain-lain. Ini mungkin terlalu cepat ya, Mbak Cecilia ya. Sebentar saya share di link Google Drive-nya. Oke. Untuk PPT nanti akan di-share. Nah, ini masih tetap dibuka berarti pengaduannya ya, Mbak Elisa ya. Kawan-kawan masih bisa tetap. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Mariam Ismatullah. Saya allow to talk aja ya, Mbak Mariam. Silahkan, Mbak Mariam. Ya, Mbak Mariam bisa langsung bertanya. Ini karena sudah dibuka suaranya. Halo, Mbak Mariam. Halo. Ya, halo. Sudah dengar, Mbak. Iya, agak gangguan. Oke, Mbak Elisa, ini bagus banget. Kebetulan aku dari BEM Unpad, Jawa Barat ya, di farmasi. Sebenarnya saya jadi kepikiran untuk, tadi mengadakan supaya advokasi ini bisa, bisa minta bantuan ke
YLBHI. Tapi kemudian ada satu ini juga ya, satu isu yang saya jadi agak kepikiran. Ini artinya kan memang ini skala nasional ya terjadi isu ini begitu. Takutnya dari beberapa teman sebenarnya memang arahnya ada ketika ini dimasifkan, ini bagusnya kan berarti kita memasifkan apa namanya wadah ini begitu. Tapi takut ketika nanti takut mahasiswa itu secara psikologis ketika mengadu ya ada apa-apa dengan rektor begitu sih Mbak, agak kesana. Jadi kepikiran mungkin Mbak ada tanggapan terkait itu begitu. Ya, Ada apa-apanya itu apa ya Mbak? Gimana? Ada apa-apanya itu apa Mbak? Iya, takut ketika mengadu kan jadi apa namanya jadi isu. Jadi ada terhambat studinya begitu. Oh, oke. Ya. Oke, mungkin untuk yang itu saya jawab setelah pokok masalah kenapa kita mengadakan diskusi dan konversi ini ya, supaya selain kita membicarakan langkah ke depannya, tapi juga ada apa sih dengan soal UKT ini. Misalnya contohnya saya sampai sekitar 1 jam lalu nggak tahu singkatan dari UKT apa gitu contohnya, kepanjangan dari UKT gitu ya. Nah ini juga penting untuk disuarakan karena ada media juga, karena saya belum lihat ada tulisan mengenai kesulitan soal mahasiswa di media cetak maupun media online yang cukup masif gitu, dan ini harus disuarakan. Tapi privasi maupun kekhawatiran akan penguasa, entah itu rektor ataupun siapapun namanya, itu memang harus dicermati dan juga diakali bagaimana caranya supaya jangan sampai merugikan mahasiswa itu sendiri. Mungkin tapi kita bisa diskusi habis ini sih. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mariam. Nanti kita habis itu mungkin di sesi akhirnya aja sekalian kita tanya. Ya kita akan bahas lebih banyak UKT di sesi berikutnya. Sesi sebelumnya ini secara umum terkait pengaduan yang dibuka oleh kawan-kawan koalisi. Ya, saya sampaikan lagi selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung. Nah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya secara khusus terkait UKT ini. Saya belum memperkenalkan diri, saya Cornel, saya moderator untuk obrolan dan penyampaian laporan siang ini. Saya juga mahasiswa, jadi saya adalah bagian atau kelompok masyarakat yang secara langsung terdampak atas kebijakan UKT di kampus. Halnya UKT termasuk juga soal bagaimana kebijakan kampus mengenai UKT selama masa pandemi ini. Di kampus saya, kampus yang saya cintai gitu ya, akhirnya ada kebijakan untuk meringankan UKT itu diberlakukan bagi mahasiswa tingkat akhir. Kebetulan saya mahasiswa tingkat akhir. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah administrasi yang dibebankan ke dalam orang yang ingin mengakses hak itu, mengakses keringanan itu mempersulit pemenuhan hak itu, pemenuhan keringanan itu. Jadi kawan-kawan yang berjuang untuk mengakses keringanan UKT itu akhirnya pada gagal di tengah jalan karena administrasinya dan persyaratannya itu berlembar-lembar. Jadi udah buyar semua harapan mereka untuk bisa dapat keringanan UKT. Nah, yang paling parahnya lagi, bahkan satu kawan yang mencoba mengakses keringanan itu membawa pernyataan surat itu ke Kajur, kepala jurusan, dan menanyakan, meminta konfirmasi apakah ini bisa dilakukan dan surat ini benar. Kajur bilang apa? Kajur malah tanya, Mas itu hoax atau bukan? Gitu. Jadi soal itu aja bahkan Kajur nggak tahu itu. Kajur dari awal menganggap bahwa keringanan UKT itu adalah hoax. Gitu. Nah, pada awalnya persyaratan untuk mengakses itu tidak terlalu banyak, tapi persyaratan itu terus di-upgrade. Persyaratan administrasi untuk mengakses keringanan UKT itu terus ditambahi. Awalnya tidak perlu seminar proposal, sekarang harus seminar proposal, dan waktu yang diberikan untuk mengurus itu hanya sekitar seminggu 2 minggu, karena dokumen itu baru diketahui oleh mahasiswa di tempat saya waktu itu sekitar hamin 1 minggu 2 mingguan gitu. Nah, persyaratan yang banyak
dan waktu yang sangat mepet itu membuat akhirnya tidak bisa mengakses keringanan itu. Nah, saya kira ini menjadi gambaran seluruh pelayanan publik dan pemenuhan hak di Indonesia gitu ya. Waktu kita mau mengakses hak atas kesehatan, maka administrasi memotong akses itu. Waktu kita mau mengakses informasi, maka persyaratan administrasi memotong hak itu. Jadi saya kira administrasi di negara ini tidak bertujuan untuk menjamin hak itu bisa dipenuhi, malah bertujuan untuk memotong hak itu. Termasuk bagaimana UKT di sekarang pemenuhan hak atas keringanan itu. Padahal sangat jelas gitu ya, masyarakat terdampak COVID, orang tuanya terdampak COVID, maka dia perlu bahkan bukan cuma soal keringanan, tapi digratiskan UKT-nya. UKT sekarang kalau di Semarang itu bisa 6 sampai 12 juta. Padahal ini pukulannya sangat keras gitu kan. Belum lagi mahasiswa yang baru masuk. Dan harusnya tidak hanya mahasiswa tingkat akhir, tapi seluruh mahasiswa terdampak soal UKT ini. Tapi kampus justru mempersulit mahasiswa mengakses itu. Nah, saya kira kondisi di masing-masing kampus bisa berbeda, bahkan kondisi di masing-masing jurusan bisa berbeda. Nah, makanya kawan-kawan mahasiswa juga sudah bergabung bersama kita di dalam obrolan siang ini. Maka saya akan memberikan waktu kepada kawan-kawan mungkin mahasiswa yang akan menyampaikan kondisi-kondisi terbaru atau kondisi-kondisi pemenuhan hak atas keringanan UKT ini di kampusnya. Ada kawan Rubaid yang sudah bergabung di dalam ruang ini. Saya persilahkan untuk Rubaid bisa menyampaikan kondisi di UIN. Silahkan, Mas Rubaid. Siapa namanya? Ini saya mesti di allow to talk dulu soalnya. Sudah saya allow. Oh, sudah. Oke, sorry. Rubaid Burhan, silahkan Mas Rubaid. Ya, halo. Terima kasih ya kami sampaikan kepada Mas Kornel, selaku moderator di obrolan kali ini. Jadi melihat kondisi UIN Wali Songo sendiri sampai hari ini memang belum ada kejelasan sama sekali terkait kebijakan tentang UKT. Jadi kemarin kami sempat beberapa kali menghubungi pihak pimpinan, menanyakan kemudian bagaimana respon dari birokrasi terkait UKT. Bahwa sampai hari ini kami belum mendapatkan kejelasan terkait bagaimana sistem UKT yang nantinya akan dibayarkan, apakah ada keringanan, entah itu berbentuk pembayaran UKT yang menggunakan angsuran, ataupun mungkin secara umumnya adalah ada potongan lah, seperti itu. Bahwa kemarin di saat awal-awal pandemi, kalau tidak salah ada di tanggal 30 Maret, bahwa ada PLT Dirjen Pendis itu mengeluarkan surat edaran yang di situ berbunyi terkait pemotongan UKT sebesar 10%. Namun tidak lama kemudian ada KMA muncul yang dari kementerian, di mana UIN Wali Songo di bawah Kementerian Agama, di situ mengeluarkan surat edaran juga yang isinya pembatalan pemotongan UKT. Nah, melihat dari situ bahwa tidak ada keseriusan dari pimpinan, terutama di pusat, adanya respon dari mereka terhadap mahasiswa. Apakah kemudian keringanan ataupun pemotongan UKT ini diberlakukan ataupun tidak. Namun melihat kondisi hari ini, di mana pandemi yang secara keseluruhan memang mempunyai dampak serius terhadap mahasiswa ya, terutama bahwa keluarga dari mahasiswa itu kesulitan dalam hal ekonomi. Banyak orang tua yang terkena PHK, atau mungkin banyak orang tua yang secara ekonominya menurun karena mungkin banyak pekerjaan berdagang ataupun dan yang lainnya. Namun kemarin kami sempat beberapa kali berkumpul sama teman-teman pimpinan di lembaga Intra UIN Wali Songo sendiri, kemudian kita merumuskan untuk adanya audiensi. Sebelumnya kita pernah melakukan audiensi secara virtual atau secara online melalui Zoom. Namun di situ kita tidak selesai karena kita terkendala aplikasi Zoom yang masih berwaktu atau berjangka ya.
Nah, kemudian setelah 2 kali kita melakukan aplikasi Zoom itu, melakukan audiensi virtual, kemudian pihak pimpinan mengatakan bahwa, nanti audiensi bisa dilanjutkan di lain waktu dan sampai 1 minggu ke depan kita belum dapat jawaban kapan kita, diberikan waktu untuk melakukan audiensi lagi. Hingga hari ini, teman-teman mahasiswa sepakat untuk melakukan audiensi secara offline atau bertemu langsung. Namun hari ini rencananya hari ini, kita layangkan surat audiensi dan meminta waktu kepada pimpinan, paling lama sampai hari Rabu untuk kita mendapatkan jawaban dan kami sudah kirimkan itu, namun jawabannya sungguh sangat mengejutkan bahwa, mahasiswa sampai nanti, belum tahu kapannya, mahasiswa hari ini tidak diperbolehkan untuk masuk kampus. Nah, itu kesulitan kita. Kemudian untuk kedepannya kita nanti bagaimana kita akan rumuskan kembali bersama teman-teman lembaga intra. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, sebenarnya kami ini menunggu kampus, terutama di perguruan tinggi negeri atau di bawah naungan Kemenak, karena mau tidak mau banyak sekali mahasiswa yang terancam tidak dapat meneruskan perkuliahannya. Bahkan tanpa adanya pandemi Covid ini, hampir 100 orang itu tidak bisa melakukan atau melanjutkan perkuliahannya. Ya, berbagai macam alasan mereka, apakah kemudian mereka tidak mampu membayar atau mungkin ada kesibukan lain yang sehingga mereka tidak dapat melakukan perkuliahannya atau melanjutkannya. Nah, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi yang hari ini memang sangat-sangat kita rasakan ya, terutama bagi mahasiswa di mana orang tua juga terdampak secara keseluruhan. Nah, itu tidak bisa dibayangkan nanti kemudian berapa ratus atau berapa ribu mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan, perkuliahannya. Kemarin kita sempat menggali data melalui beberapa fakultas atau keseluruhan ya, keseluruhan fakultas menggali data. Namun, respondennya sungguh sangat mengejutkan bahwa hampir 90% dari responden di 8 fakultas di kampus UIN itu tidak mampu melanjutkan perkuliahannya. Ada yang beralasan karena mereka tidak sanggup membayar UKT, ada juga yang beralasan, dengan kondisi Covid ini ada kemungkinan semester depan masih melakukan kuliah daring atau kuliah online. Dan mereka, merasa bahwa kuliah daring ini sungguh sangat, menyusahkan bagi mereka dan juga tidak mendapatkan, apa yang seharusnya mereka dapatkan melalui kuliah daring ini dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan terlebih dahulu atau mengambil cuti. Nah, hal-hal semacam ini kan, seharusnya pimpinan birokrasi ini, turun tangan, artinya hadir kemudian memberikan bantuan, kepada mahasiswa-mahasiswa yang kesusahan untuk melanjutkan perkuliahannya dengan berbagai alasan. Namun, apa ya, apa yang kami butuhkan atau apa yang kami dapatkan itu bukan jawaban yang memuaskan, namun masih menggantung seperti itu, bahwa keringanan UKT atau kemudian ada potongan UKT dan lain sebagainya, itu pimpinan, PT KIN itu melemparkan kepada Kementerian Agama. Sementara Kementerian Agama sendiri dalam surat edarannya itu atau dalam berita pers yang dikeluarkan itu bahwa penentuan nanti disesuaikan, berdasarkan PT KIN masing-masing dan itu dikembalikan kepada para pimpinan. Nah, di sini kalau kita melihat ada saling lempar bola salju, saling, cari aman seperti itu. Kemarin kita melalui aliansi Dema PT KIN seluruh Indonesia di bawah naungan Kemenak, kita mencoba beberapa kali menghubungi untuk meminta audiensi, namun kita baru terrealisasi 1 kali dan itu pun yang menemui bukan dari Kementerian Agama maupun Dirjen Pendis, tapi dari, DPR RI Komisi 8. Dalam audiensi itu bukan jawaban yang memuaskan yang kita dapatkan, namun sebatas kita menyampaikan aspirasi yang kemudian aspirasi itu mereka tampung dan baru disampaikan kepada kementerian. Nah, ini kan, ada beberapa, apa namanya, beberapa kali kita audiensi ataupun, apalah penyampaian aspirasi yang belum sampai kepada kementerian.
Sementara dari pimpinan selalu melemparkan kepada kementerian untuk segera mengeluarkan KMA atau keputusan Menteri Agama terkait hal semacam ini. Ini bagi kami selaku mahasiswa ya sangat-sangat merasa dirugikan, apalagi tinggal menunggu beberapa hari lagi kita sudah deadline untuk melakukan pembayaran UKT. Namun kejelasan dari kebijakan pimpinan belum keluar sama sekali atau tidak ada titik terang bagaimana kemudian mahasiswa bisa melanjutkan perkuliahannya. Mungkin kondisi terbarunya seperti itu ya, nanti bisa ditambahkan ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari yang lain. Mungkin seperti itu Mas Kornel, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rubaid. Mas Rubaid ini dari UIN Wali Songo, Semarang ya Mas ya. Iya. Ya, ada satu kawan yang sedang berusaha juga untuk masuk dari UNES, tapi saya akan mencoba untuk kawan-kawan yang ada di ruang ini, perwakilan dari kampus yang juga mau untuk menyampaikan kondisi terbaru terkait UKT di kampusnya. Ada atau kalau tidak ada tadi Bung Edo mau tanya. Ya, Bang Edo Purba. Oke, kalau tidak ada lagi kawan-kawan perwakilan dari mahasiswa yang yang mau menyampaikan kondisi terbaru di kampusnya, tadi Mbak Mariam sempat sampaikan juga. Oh, Mbak Mariam mau ngomong. Ya, silahkan Mbak Mariam. Halo Mbak Mariam, tadi ngacungin tangan jadi Mbak. Jadi kalau saya nyampein kondisi kampus saya nggak apa-apa juga? Justru itu yang kami cari Mbak, kondisi kampusnya Mbak Mariam. Oke. Jadi saya barusan cross check ke pihak dekanat di fakultas saya. Memang arahannya dari jawaban dari dekan fakultas manajer akademik fakultas saya, kebijakan secara keseluruhan pengurangan UKT tidak ada. Tapi kalau personal bisa saja, tinggal mahasiswa menghadap ke dekan atau wakil dekan untuk pengajuan pengurangan UKT disertai dengan alasan dan bukti yang kuat. Artinya akan ada birokrasi yang tadi Mas Kornel sampaikan yang ribet begitu. Lalu sebenarnya yang satu hal yang jadi isu yang lagi kita inikan juga adalah UKT profesi. Jadi memang keprofesian di fakultas kami saat ini sedang istilahnya meningkatkan kualitas begitu. Jadi tahun ini UKT itu naik untuk yang profesi begitu. Ya itu sih kurang lebih secara umum yang sedang terjadi di fakultas saya begitu. Oh, justru naik berarti ya Mbak ya? Iya, untuk yang profesi. Iya benar. Sama seperti di Undip juga sebenarnya di masa pandemi ini UKT di Undip itu naik dan mahasiswa menanyakan rasionalitas naik itu. Jawabannya abstrak banget ya soal kenaikan kebutuhan dan macam-macamnya. Tapi ketika mahasiswa meminta laporan keuangannya, termasuk alasan rasionalisasi naiknya itu kampus tidak memberikan. Tapi saya curiga karena Undip lagi bangun jembatan besar di kampus itu. Jadi perlu uang banyak. Oh, iya. Ya, mungkin satu lagi Mas Renaldo yang sudah angkat tangan. Silahkan Mas. Iya, selamat. Dari kampus mana Mas? Ya. Saya dari Kalimantan ini. Oke. Dari Kalimantan, tepatnya di Samarinda, berasal dari Universitas Mula Warman. Jadi sebenarnya kondisi di kampus kami di Unmul itu kurang lebih sama seperti kondisi kampus tercinta Mas Kornel.
kondisinya itu sama Bung. Jadi kondisinya di Unmul terkait keringanan itu masih sangat kurang gitu loh. Beberapa tadi yang yang sama itu diberi keringanan untuk pembebasan UKT untuk mahasiswa yang semester akhir. Dan kemudian saya juga baru baca-baca selain itu ternyata nggak ada lagi gitu loh, nggak ada lagi bentuk keringanan. Padahal kalau misalnya kita tarik ke belakang sebelum adanya COVID-19, uh, di semester-semester sebelumnya kan memang untuk mahasiswa yang mungkin tiba-tiba keluarganya terkena bencana ekonomi atau lain sebagainya, boleh melakukan apalagi ini namanya penundaan atau mungkin keringanan-keringanan seperti penurunan. Dan sampai saat ini di masa COVID-19 hanya sekedar itu skema yang dilakukan oleh universitas gitu loh. Terus apa bedanya apalagi namanya? Apa bedanya keringanan yang kemudian diberikan di masa COVID-19 dan di masa sebelum COVID-19 dan di masa COVID-19 itu nggak ada bedanya. Jadi benar-benar di Universitas Mula Warman, beberapa kampus juga, di beberapa universitas juga memang bentuk keringanannya itu sangat memprihatinkan lah bahasanya gitu loh. Kita sudah bayar UKT, kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa, kita kuliah secara online, walaupun secara online itu ilmu yang kemudian kita dapatkan itu nggak benar-benar full gitu loh atas apa yang kita bayar gitu lah. Nah, hak-hak kita nggak dapatkan gitu loh. Kayak kita tidak bisa menikmati suasana fasilitas di kampus, kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Itu mengakibatkan kerugian-kerugian pada kami mahasiswa di masa COVID-19 ini. Makanya aku juga pengen terus pantengin nih gimana keberlanjutan kawan-kawan di tiap universitas menyikapi terkait kondisi-kondisi di universitasnya mengenai keringanan UKT tersebut. Mungkin itu dari aku, Bung Kornel. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Bung Rinaldo. Sudah bergabung juga bersama kita di ruang ini, Franz. Halo, Franz. Belum ini ya. Halo Bang. Oke, ya. Silahkan, Franz. Ini Franz mahasiswa dari UNES UNES Semarang yang juga sedang berjuang bersama kawan-kawan untuk keringanan UKT. Dan dalam masa perjuangan itu juga demokrasi di kampus semakin dikangkangi ya, Frans ya. Mungkin bisa langsung ngomong aja, Frans. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang kepada rekan-rekan senior. Di sini ada Bang Isnu dan teman-teman YLB yang lain, Bang Kornel dan pemantik yang lainnya gitu. Nah, untuk awalan saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya baru saja bisa bergabung dikarenakan ada sesuatu hal. Nah, terkait tadi tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, dan terlebih dulu tadi sudah dibahas oleh teman-teman yang lain, saya mau menyebutkan bahwasannya sebenarnya akar permasalahan sehingga muncul problematika pendidikan tinggi di tengah pandemi adalah dengan dikeluarkannya SE Kemendikbud yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti yang nomor 302-E.E2-KR-2020 perihal masa belajar penyelenggaraan program pendidikan tinggi. Nah, dari SE tersebut sebenarnya mengeluarkan beberapa hal, termasuk pembelajaran daring atau perkuliahan dialihkan menjadi study from home, dan juga ada perpanjangan semester dan penghematan biaya dan penyertaan kegiatan relawan. Nah, dari pembelajaran yang akhirnya dialihkan menjadi study from home, akhirnya banyak problematika muncul. Jadi sebenarnya kalau dihadapkan kepada dunia pendidikan tinggi, sebenarnya kita tidak cuma dihadapkan kepada satu persoalan, yakni UKT, tapi kemarin kita, teman-teman Aliansi Mahasiswa UNES, sebelum melaksanakan aksi demo di dalam kampus, kita mengeluarkan kajian akademis. Nah, dalam kajian akademis tersebut, kita berusaha merangkum apa saja yang menjadi problematika selama kuliah di tengah pandemi ini. Nah, memang problem yang paling mendasar itu adalah UKT, dengan pertimbangan mendasar adalah
mengacu kepada Permen Ristekdikti nomor 39 tahun 2017 tentang UKT dan BKT. Nah, dari sana sebenarnya kita buat acuan. Nah, kalau nggak salah di pasal 5 disebutkan dalam keadaan ekonomi yang mengalami perubahan, nah UKT wajib berubah. Dalam artian kalaupun tidak pandemi, sebenarnya ada mekanisme banding dan di tiap kampus dia mungkin jadi istilahnya berbeda. Ada juga yang penetapan ulang. Nah, dari sana sebenarnya acuannya sehingga kenapa memang UKT perlu dirubah atau perlu ditetapkan ulang di semester depan. Namun teman-teman UNES berbeda dengan teman-teman kampus yang saya lihat skalanya nasional. Karena kemarin pun saya mengikuti audiensi bersama Dirjen Dikti, bersama teman-teman BMSI juga, saya melihat ada ketidakseragaman frame tuntutan bersama teman-teman yang lain. Karena di UNES, tuntutan kita adalah yang jelas, UKT semester ini, berarti UKT semester di awal yang kemarin kita sudah bayarkan yang untuk membayar untuk semester ini, itu dikembalikan dengan pertimbangan logis bahwasannya UKT yang kita bayarkan kemarin, kita tidak mendapatkan fasilitas apa-apa. Berarti kita melakukan kewajiban, tapi kita tidak mendapatkan hak. Karena ketika disurvei, ketika kuliah daring, hak mahasiswa atau fasilitas kampus itu tidak sama sekali terpenuhi. Bahkan kita kuliah hanya kurang lebih 1 bulan. Nah, jadi kita misal di UNES itu katanya beragam, ada yang 7 juta, ada yang 8 juta. Jadi ada orang misal membayar 8 juta, tapi dia hanya menikmati kuliah 1 bulan, dan sisanya dihabiskan untuk mengerjakan tugas online. Nah, sehingga dengan pertimbangan logis, dengan rumus yang udah kita bedah, nah di kajian kita jelas, jadi sangat akademis ya, jadi kita bedah dengan perhitungan BL dan BTL, perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung, sehingga nanti dapat rumus bahwasanya UKT ini dialokasikan kemana. Karena seringkali pihak kampus mengatakan bahwasanya UKT sudah digunakan untuk menggaji ini, UKT sudah digunakan untuk membangun ini segala macam. Ternyata dengan kajian kita membuktikan UKT di masa pandemi itu tidak dialokasikan. Ini di kampus PTN ya, di kampus negeri, BLU, UNES yang kami teliti. Nanti kampus teman-teman swasta atau mungkin PTNBH mungkin kajiannya bisa jadi berbeda. Namun ketika PTNBH, ya, kemarin ketika saya juga menjadi narasumber di Undip, nah komparasi teman-teman Undip dan UNES juga soal masalah PTNBH dan PTNBLU tidak ada perbedaan yang menurut saya cukup signifikan. Jadi hampir sama aja dalam hal pengalokasian dana dalam skala UKT. Nah, sehingga memang dengan pertimbangan tersebut kita minta UKT kita dikembalikan. Nah, aku lihat di beberapa kampus sangat jarang sekali menemukan tuntutan yang seragam. Nah, untuk semester depan kita beda lagi. Nah, di semester depan kita minta adanya keringanan UKT atau pemotongan pembayaran dengan pertimbangan terkena pandemi. Jadi kita nuntut di semester kemarin bukan karena ada perubahan ekonomi atau tidak, tapi karena kita bayar namun kita tidak dapat fasilitas. Nah, untuk semester depan pertimbangannya kita minta potongan atau mungkin keringanan karena ada perubahan ekonomi yang menyebabkan mahasiswa harus banding gitu. Nah, ini problematikanya sampai sekarang nasional atau melalui Kemendikbud, kalau tahun lalu dia dipegang oleh Kemendikti, nah karena Dirjen Dikti sekarang gabung ke dalam Kemendikbud, sampai sekarang belum ada kemauan dan tidak ada niatan baik untuk mengeluarkan kebijakan atau mungkin peraturan yang setara dengan peraturan menteri yang skalanya nasional. Nah, yang sekarang muncul atau mungkin yang sekarang menjadi pegangan adalah yang kemarin malah siaran pers MRPTN. MRPTN itu adalah Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang kemarin memunculkan poin-poin bahwasanya terkait keringanan UKT atau banding UKT di tengah pandemi semester berikutnya diserahkan kepada masing-masing rektor perguruan tinggi. Nah, juga senada dengan siaran pers dan juga ini ya surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti gitu kan. Jadi pada poin kesimpulannya belum ada peraturan yang sifatnya tegas dan juga mengikat yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti di dalam naungan Kemendikbud gitu. Karena sampai sekarang muncul itu hanya surat edaran himbauan kepada perguruan tinggi negeri dan diserahkan kepada otonomi masing-masing kampus. Nah, ini kan keterlaluan. Bahkan sekelas PTNBLU pun diserahkan otonomi yang menurutku ini bagiannya keuangan gitu kan, sehingga memang ini harus ekstra hati-hati dan harus ada aturan yang menurutku tegas. Jangan ada ini ya penyelewengan di tengah perjalanan gitu. Nah, sangat enak atau mungkin sangat beruntung ketika menghadapi rektor yang ibaratnya ramah untuk dialog, ramah untuk ibaratnya memungkinkan atau mungkin beraspirasi kepada mahasiswa. Nah, celakanya misal punya rektor yang serupa atau mungkin satu watak dengan rektor UNES misal. Yang tahun 2018 saja mahasiswanya demo malah ditabrak pakai mobil. Nah, berapa mahasiswa akhirnya dipolisikan, berapa mahasiswa akhirnya diskorsing, bahkan dosen pun ini sekarang lagi ditangani LBH Semarang, ada dosen di UNES karena mencuit, padahal dia adalah cebong sejati kalau menurutku, dia mencuit cuitan soal
Jokowi yang sibuk sama Jang Etes, akhirnya malah dibebas tugaskan oleh Rektor UNES. Dan celakanya sepertinya rektor-rektor yang model seperti ini tidak hanya ada di UNES, sepertinya kampus-kampus lain saya lihat kemarin polanya gerakan-gerakan mahasiswa di tiap kampus, masalahnya adalah kesulitan untuk menemui rektornya, kesulitan untuk berdialog kepada rektornya gitu, sehingga memang sangat susah untuk diadakan perumusan soal masalah kebijakan ke depan gitu, sehingga kita sangat menanti-nantikan peraturan atau mungkin kebijakan yang keluar dari Kemendikbud yang skalanya nasional dan sifatnya itu mengikat kepada rektor-rektor agar tidak ada lagi rektor-rektor yang menurut saya nakal atau mungkin mengangkangi, karena sampai sekarang kalau mau didata jumlah kampus yang diberikan kebijakan atau mungkin yang tidak diberikan kebijakan jumlahnya sangat timpang. Bahkan kemarin ketika saya ikut audiensi bersama Dirjen Dikti, nah kampus-kampus yang dikasih panggung adalah kampus-kampus yang sudah mengeluarkan kebijakan. Misal kayak kemarin ada UI, ada UNS, dan ada beberapa kampus. Nah kampus-kampus yang tidak mengeluarkan itu sama sekali dikasih panggung karena jumlahnya sangat timpang dan sangat banyak gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan saya rasa ini perlu gerakan yang skalanya nasional kalau menurutku. Karena memang kita sebenarnya tidak bisa berharap kepada rektor masing-masing kampus gitu kan untuk mengeluarkan kebijakan. Dan dikeluarkan pun saya rasa akan mengeluarkan masalah baru. Nah kayak kemarin di UNES, sebenarnya kita sudah keluar ya peraturan rektor nomor 10 tahun 2020 itu dikeluarkan oleh rektor UNES. Tapi pada poinnya malah tidak menjawab dan tidak sama sekali memberikan solusi kepada mahasiswa, malah menimbulkan masalah baru. Sehingga memang kalau menurut saya perlu gerakan yang skalanya nasional. Nah, kalau apa yang sudah dilakukan teman-teman UNES, beberapa kali mungkin UNES cukup trending ya, dari Twitter kemarin juga katakan itu bisa dibilang efeknya dan pemberitaan itu skalanya nasional. Nah, yang akan kita lakukan berikutnya, nah habis ini kita akan melakukan semacam audiensi terlebih dahulu kepada kemarin kalau Dirjen Dikti sudah, nah ini kita mau ke Pemprov. Nah, habis dari Pemprov sebenarnya butuh pijakan saja supaya kita bisa melangkah ke nasional. Nah, kalau UNES kemungkinan akan mengambil jalur sendiri, karena di UNES ini masalah sangat kompleks, yang kita hadapi begitu beragam, dari demokrasi kampus hingga kepada masalah komersialisasi pendidikan yang akhirnya belum bisa terpecahkan, sehingga memang kita kemarin merumuskan dan mengkonsolidasikan, kita akan mengambil jalan reformasi kampus. Sehingga memang perjalanannya mungkin agak berbeda dengan kampus-kampus lain, karena tujuan kita tidak lagi satu, namun kita akan merangkum kompleksitas masalah yang ada di UNES yang akan kita sampaikan kepada nasional gitu. Nah, berikutnya kita akan mungkin audiensi kepada presiden. Mungkin kalau ke presiden kita hanya mampu bersurat. Nah, akan beraudiensi kepada Kemendikbud, ke ombudsman dan lain-lain. Jadi semua langkah, semua usaha akan kita coba upayakan. Nah, terkait UKT, nah yang mungkin saya bisa minta kepada teman-teman, kalau mungkin nanti sampai kepada timeline pembayaran kita tidak kunjung mendapatkan kebijakan apa-apa, saya rasa tolak bayar UKT atau boykot bayar UKT itu menjadi ancaman yang menurut saya cukup menawar gitu. Karena kampus tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa adanya mahasiswa. Kampus tidak akan bisa melakukan operasionalnya tanpa adanya dana yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Mau bagaimana kampus ketika ibaratnya mahasiswa tidak melakukan apa-apa atau mungkin tidak melakukan registrasi administrasi gitu. Nah, kalau agak sulit merasakan atau mungkin melakukan boikot pembayaran UKT, saya rasa bisa melakukan cuti bersama. Nah, kalau di UNES kita sedang merancang seruan cuti bersama. Nah, di UNES itu cuti bersama itu kalau cuti cuma hanya bayar 50.000. Nah, dan semester itu SKS-nya bisa tinggal diperbarui nanti kalau kita sudah menyelesaikan cuti. Jadi kita cukup bayar 50.000. Nah, kalau di UNES kita sedang menggodok untuk itu ketika memang nanti sampai tenggang waktu pembayaran tidak ada perubahan apa-apa. Nah, kita yang takutkan adalah saking tinggi atau saking meningkatnya nanti angka putus kuliah, karena data dikeluarkan dari BPS itu ada sekitar 8% angka putus kuliah yang ada di Indonesia. Yang saya prediksi ketika pandemi ini tidak kunjung berakhir dan tidak ada kebijakan yang menurut saya menjawab kebutuhan mahasiswa, saya rasa nanti tingkat angka putus kuliah itu sangat meninggi gitu. Nah, tambahan juga kepada teman-teman semua dan forum yang ada di sini, saya rasa
pendidikan tinggi juga tidak hanya kita melulu membahas UKT, juga membahas mengenai subsidi kota dan segala macamnya. Nah, kalau kita mau bedah sebenarnya dalam Omnibus Law, undang-undang yang akhirnya ramai kita tolak, undang-undang yang kemarin kita tolak bersama dan akhirnya ini coba mulai lagi dibahas, karena dalam Omnibus Law, dalam klaster penyerahan perizinan ya, itu sektor pendidikan itu masuk. Nah, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu masuk, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas itu masuk, Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran itu masuk. Nah, sebenarnya dalam Omnibus Law pun kita harus berwanti-wanti, karena selama ini saya rasa sangat jarang disorot Omnibus Law dampaknya kepada pendidikan tinggi, karena selama ini kan beberapa condongnya kepada klaster ketenagakerjaan, klaster lingkungan hidup, dan segala macamnya. Nah, sebenarnya dalam pendidikan tinggi pun sebenarnya ada korelasinya gitu. Bahkan yang lebih berbahaya adalah dihapuskannya asas non-profit atau asas nirlaba dalam pendidikan tinggi. Nah, ini yang sangat saya khawatirkan. Sebenarnya diatur pun konsep atau mungkin asas nirlaba dalam pendidikan tinggi, saya rasa pendidikan tinggi sudah sangat komersil, sudah sangat tidak ramah kepada orang-orang lemah atau mungkin orang-orang susah gitu. Apalagi ketika dihapuskannya asas nirlaba dalam pendidikan tinggi, saya rasa pendidikan tinggi kita orientasinya adalah pasar dan pengelolaannya diserahkan kepada mekanisme pasar. Mungkin itu dulu awalan dari saya, Bang Kornel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Fran. Aku kira sudah cukup banyak tadi kawan-kawan mahasiswa sharing terkait kondisi di kampusnya dan kesulitan di kampusnya. Nah, saya mau langsung aja terakhir ke Mas Isnur, bagaimana Mas Isnur melihat laporan dari kawan-kawan mahasiswa ini yang diluntang-lantungkan kampus, dan apakah tepat, karena yang selama ini banyak dilakukan pun bahkan adalah keringanan terhadap mahasiswa tingkat akhir, padahal yang mengalami kesulitan itu kan semua mahasiswa. Ya, silakan Mas Isnur. Ya, terima kasih Mas Kornel. Selamat siang semua, salam sejahtera. Semoga sehat selalu, hidup mahasiswa. Yang pertama, ini kayak ada semacam arah gitu ya, di mana mahasiswa, pelajar dan lain-lain itu dibiarkan struggle. Jadi seolah-olah negara itu menjadi kehilangan kewajibannya dalam urusan pendidikan. Diserahkan mahasiswa diskusi dan lain-lain dengan kampusnya gitu. Jadi dari pusat kayak semacam nggak punya roadmap yang jelas bagaimana menjaga agar ancaman-ancaman misalnya mahasiswa tidak sanggup bayar dan lain-lain itu nggak ada upayanya. Termasuk sebenarnya peta. Jadi bagaimana membuat rumusan dan peta masalah gitu. Jadi mana sih yang sanggup, mana yang enggak gitu, mana yang bisa, mana yang enggak. Data mana mahasiswa yang kira-kira benar-benar nggak mampu atau dia disubsidi berapa itu nggak ada petanya. Ini berbahaya sekali. Saya ada PowerPoint, saya ingin tampilkan. Sebentar. Ya. Yang pertama, tentu kita sebagai negara punya pegangan yang harus dipegang bersama ya. Jadi ketika mahasiswa sekarang menuntut UKT ini dihapuskan atau kemudian dikurangi, itu sangat berdasar kalau kita melihat mandat negara ini berdiri, di mana negara ini berdiri adalah tujuannya salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Jadi ketika ada seperti ini, harusnya setiap orang, setiap penduduk ya, setiap mahasiswa yang sedang dalam kesulitan harus dilihat gitu, harusnya dipandang sebagai bentuk di mana negara harusnya hadir gitu. Dan ketika problem pendidikan menjadi semakin semrawut, dampak lanjutan dari pandemi ini nggak terpetakan, justru arah mencerdaskan bangsa menjadi nggak tertuju gitu, nggak tercapai. Jadi ini yang sangat mendasar kalau kita lihat bagaimana negara merdeka tujuannya seperti apa. Di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang HAM juga sangat jelas bagaimana pendidikan itu bagian dari kebutuhan dasar ya. Kita ingat ya, kebutuhan dasar, pendidikan, dia selalu beriringan. Jadi selalu nempel, selalu erat kaitannya. Jadi nggak bisa dipisahkan, orang nggak bisa makan tapi orang nggak bisa kuliah. Enggak, itu di satu kesatuan utuh yang harus diiringi terus dalam kebijakan gitu. Nah ini kita sangat miris, jangankan soal pendidikan ya, soal bagaimana pemenuhan pangan aja kita nggak jelas ya. Tapi semangat ini harusnya diajukan menjadi pertimbangan
menjadi sebuah kesadaran pemerintah dari level atas sampai paling bawah bagaimana menangani teman-teman mahasiswa. Bagaimana UKT ini dicarikan solusinya seperti itu. Bagaimana setiap asas, setiap norma dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang HAM ini dipenuhi. Seperti itu. Dan ini pun diperkuat oleh ratifikasi di Kovenan Hak ECOSOC ya, yang kita sudah ratifikasi melalui Undang-Undang 11 2005. Jadi di sini pemerintah berjanji bahwa mereka akan sebisa mungkin, seusaha mungkin, semaksimal mungkin memenuhi hak. Bagaimana pemerintah mana gitu. Apakah misalnya kalau di bidang perburuhan ILO ngeluarin panduan, di bidang pendidikan gimana? Pemerintah mengacu nggak misalnya ke beberapa regulasi yang dikeluarin oleh UN? Itu banyak, masing-masing special rapporteur, masing-masing treaty body itu masing-masing ngeluarin. UNICEF itu ngeluarin juga gitu loh. Nah itu penting dibaca bagaimana penanganan pemerintah itu harus mengacu kepada standar norma hak asasi manusia yang di sana. Komite ECOSOC bagaimana? Itu juga para panel ahli di sana sudah ngeluarin pendapat banyak. Jadi banyak banget rilis, banyak banget pernyataan dari PBB yang dikeluarkan oleh PBB, dan Indonesia sebagai negara bagian harusnya mengikuti ke arah sana gitu. Dan di sini juga sama, di pendidikan tinggi juga sama. Jadi Indonesia di sini mengakui bahwa pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan. Jadi benar-benar harusnya pengadaan pendidikan tinggi itu dipenuhi oleh pemerintah berdasarkan kemampuan masing-masing peserta. Jadi kalau emang dia nggak mampu, harus pemerintah memandang itu dengan baik, dengan cara yang layak ya, dan harusnya agresif gitu. Saat-saat seperti ini nanti kita lihat bagaimana rujukan dan kebutuhan bisa diambil dari mana. Dan soal informasi ini yang kemudian juga kita nggak jarang lihat bahwa kita punya undang-undang informasi publik. Bagaimana setiap badan publik termasuk kampus di sini itu wajib mengumumkan secara berkala. Jadi kalau bilang kami nggak punya uang, UKT ini harus itu menjadi informasi publik yang wajib disampaikan secara berkala. Apalagi saat seperti ini, dan mereka berdalih bahwa mereka nggak punya uang. Gitu. Dan dilakukan paling sedikitnya 6 bulan sekali. Jadi kalau ini bulan Juni misalnya ya, sudah semester awal dari 2020, maka bulan Juni ini harusnya waktu yang tepat untuk menilai bagaimana keuangan kampus. Apakah benar UKT itu atau uang kampus dalam keadaan yang benar-benar sulit gitu ya. Sehingga kemudian butuh intervensi tambahan dari pemerintah. Disinilah saatnya sebenarnya tuntutan informasi publik ini wajib diberikan. Gitu ya, mengenai badan publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dan informasi-informasi lain yang diatur dalam undang-undang gitu. Ini penting diumumkan secara berkala. Kita bisa minta ini secara resmi kepada kampus-kampus kalau mereka kemudian menyembunyikannya. Kita bisa pakai mekanisme KIP dan lain-lain. Dan kita juga harus melihat ini bagaimana negara kemudian memprioritaskan anggaran yang ada. Jadi kalau kita lihat di Perpu 1 2020, pasal 1 ayat 3-nya misalnya untuk melaksanakan APBN ya, dimaksud dalam rangka apa? Penanganan pandemi dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Di dalamnya apa? Meliputi kebijakan pendapatan, perpajakan, belanja negara, bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Dan di pasal 2 ayat 1-nya nih, di Perpu atau Undang-Undang 2 2020, ini dijelaskan dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan, pemerintah berwenang untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan. Jadi bisa dibayangkan dana abadi pendidikan atau dana akumulasinya ini diarahkan untuk apa? Untuk ekonomi yang tadi, untuk yang di atas ini. Jadi bukannya dia dikembalikan, diprioritaskan untuk pemulihan atau untuk penanganan keadaan pendidikan di mahasiswa, justru dana ini dialihkan untuk ekonomi, stabilitas, dan lain-lain. Ini yang bahaya gitu. Jadi kesimpulan dari sini kita bisa lihat bagaimana uang pendidikan digunakan untuk insentif pajak korporasi. Gitu. Ini yang berbahaya. Harusnya pemerintah nggak bisa berdalih nggak ada uang, karena uang itu ada gitu. Dan ini di mana prioritasnya? Siapa yang mau ditolong duluan gitu. Nah ini mahasiswa yang sangat kerepotan, orang tuanya, kakaknya,
yang harus tetap membayar UKT dengan tadi teman-teman cerita bagaimana keadaannya gitu ya. Harus tetap juga bayar tambahan kuota internet dan lain-lain, tugas yang juga nggak berhenti dari dosen-dosen misalnya, tapi nggak ada bantuan dari pemerintah. Dan kalau kita lihat di status bencana dan juga darurat kesehatan masyarakat, pemerintah sudah menetapkan ya, ini bencana nasional, ini tanggap darurat, ini darurat kesehatan masyarakat. Dan kalau kita baca pasal 26 ayat 2-nya di Undang-Undang 24 2007, bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan kebutuhan dasar ya. Termasuk tadi kalau kita lihat apa itu kebutuhan dasar, di antaranya juga sama di dalamnya juga pendidikan gitu. Maka seharusnya juga pemerintah memenuhi atas pendidikan yang bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar gitu ya. Dan kalau ini bencana nasional, yang artinya bencana meliputi dan dialami oleh setiap orang di Indonesia, meliputi oleh seluruh mahasiswa di Indonesia karena PSBB berlaku di banyak wilayah, itu penting bagaimana pengaturan khusus di masing-masing wilayah yang berdampak itu gitu. Kalau ini kan diliburkan misalnya hampir di seluruh wilayah, maka ya harusnya beban UKT itu dilihat juga di seluruh wilayah yang diliburkan tersebut. Yang maksudnya yang bukan diliburkan, yang dia tetap harus belajar tapi UKT nggak turun-turun seperti itu. Demikian pengantar sedikit dari saya, Mas Cornel. Semoga bisa kita tahu bahwa pemerintah selama ini sebenarnya punya kemampuan, tapi problemnya di sini adalah soal unwilling ya, soal tidak maunya gitu. Bukan unable, bukan tidak mampunya gitu. Kalau dia sebenarnya punya kemauan yang kuat, punya prioritas untuk pendidikan, punya prioritas untuk mahasiswa, punya semangat yang kuat ke sini, maka seharusnya dia sudah bisa diatasi. Demikian Mas Cornel. Oke, terima kasih Mas Isnur. Jadi kira-kira kampus dan pemerintah itu sama dalam menghadapi dampak COVID ini ya. Sama-sama tidak berniat untuk menyelamatkan, tapi niatnya untuk cuan itu kan. Termasuk kampus juga dalam kebijakan terhadap mahasiswa terdampak COVID ini niatnya adalah tetap bisa cuan dari UKT itu. Bahkan ada yang naikin UKT. Jadi sejak awal niatnya itu bukan untuk nyelamatin gitu ya. Jadi mau diapain kampus yang jahat seperti itu gitu ya. Itu nanti tergantung, itu nanti dikembalikan ke kawan-kawan mahasiswa itu. Nah, saya akan buka waktu untuk mungkin kalau kawan-kawan ada yang masih mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat, mungkin sekitar 10-15 menit. Silahkan kalau kawan-kawan ada yang mau bertanya. Halo, cek. Halo. Masuk, Mas. Oke, Rubaid, silahkan. Ya, terima kasih, Mas. Dari beberapa penyampaian pemateri tadi sungguh memberikan pengetahuan bagi kita yang mungkin masih belum pernah dapat hal semacam itu. Saya cuman sedikit saja ingin menanyakan kepada pemateri, ketika melihat kondisi hal semacam ini di tengah pandemi, kemudian melihat data-data tadi bahwa ada keuangan yang kemudian dialokasikan untuk korporasi dan lain sebagainya. Nah, minta masukannya kemudian untuk teman-teman mahasiswa ini harusnya seperti apa? Apakah kita harus turun jalan seperti yang pernah dilakukan dahulu, atau hanya bisa menunggu? Karena memang kondisi pendidikan hari ini memang sangat memprihatinkan ya, kalau saya boleh menilai bahwa ya seperti itulah tanggapan atau respon dari pemerintah terkait hal pendidikan. Nah, kemudian nasib-nasib mahasiswa hari ini itu mau seperti apa kalau kita hanya diam saja dan kemudian hanya menunggu keputusan kebijakan yang mana kebijakan juga tidak pernah berpihak kepada mahasiswa, terutama di masyarakat miskin ya. Artinya bahwa pemerintah memang benar-benar tidak serius untuk memberikan untuk menuntaskan kemiskinan dan juga tujuan dari kemerdekaan sendiri untuk mencerdaskan bangsa dan lain sebagainya. Nah, kira-kira langkah konkretnya bagi mahasiswa ini mungkin bisa dicerahkan seperti apa mahasiswa seharusnya gitu. Kalau toh memang hari ini yang relevan adalah langkah konkret untuk turun jalan dan lain sebagainya, bagaimana kemudian ada wilayah-wilayah yang belum menerapkan
new normal, dalam artian belum bisa melakukan aktivitas di luar, masih terkena PSBB dan lain sebagainya. Bagaimana ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Saya masih buka kesempatan kawan-kawan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini ada dari Mas Rizky. Mas Rizky tanya penjelasan terkait dana kampus untuk membiayai korporasi. Maksudnya itu korporasi kampus atau bagaimana? Ya, mungkin langsung kita tampung dua itu aja dulu. Silahkan, mungkin Mas Isbur dulu. Halo Mas Isbur. Halo? Ya. Ya. Ya, ini problem penting ya. Maksudnya kita mungkin perlu membuat semacam legal opini. Jadi agak matang gitu pendapat hukum gitu, dan perlu mungkin ada pemetaan yang jelas. Jadi dari data yang tadi Mbak Elisa sampaikan itu penting sebenarnya disajikan dengan utuh kepada pemerintah gitu. Jadi kadang-kadang pemerintah kan nggak melakukan, tapi kemudian kita bisa nggak melakukan semacam ya. Kalau kemarin tuh ada gerakan rakyat bantu rakyat gitu ya, ada inisiatif jejaring masyarakat membantu dan data-datanya jelas, ada lapor COVID dan lain-lain. Makanya di sini penting kita punya data yang kira-kira lebih tajam lagi gitu. Itu membuktikan bahwa apa? Bahwa pemerintah nggak punya data gitu. Ketika kita kasih ke mereka ini datanya seperti ini, legal opininya seperti ini, dia harusnya nggak bisa mengelak gitu. Itu bagian dari upaya kita sebenarnya. Mudah-mudahan itu bisa ke sana. Dan penting juga sebenarnya kayak semacam apa ya, forum untuk, kalau kemarin kan cuma trending topik doang gitu ya, nanya Mendikbud gitu ya. Nah sekarang kalau ini dimulai dari koalisi ini, bayangan saya ini berangkat menjadi sebuah pernyataan bersama, desakan bersama gitu, surati bersama, itu menandakan keseriusan kita, Mas Kornel. Bayangannya sih ke sana. Jadi saya sih dari sini saya mengusulkan tindak lanjutnya ya. Ini menjadi jaringan atau koalisi yang utuh gitu, yang siapa yang bersedia bergabung, bikin tuntutan yang resmi ke sana, dan sekaligus kita kasih ini loh solusi yang Anda mungkin nggak pernah bayangkan gitu. Seperti itu. Demikian, semoga secara nggak langsung menjawab ya, tapi ya ini butuh langkah-langkah yang cepat ya dan taktis. Kalau yang korporasi tadi, Mas, tadi ada yang tanya juga soal korporasi tadi. Di chat. Iya, itu yang sekarang bahkan misalnya lagi rame-rame ada semacam bayangkan ada bantuan kepada beberapa BUMN. Hari ini kita kemarin lagi rame-rame Garuda ya, 8, sekian triliun. Hari ini mau ada bantuan kepada sawit, jadi korporasi sawit. Itu besar sekali. Jadi itu yang dana-dana sekian triliun itu bukan dialokasikan untuk pendidikan, tapi untuk korporasi. Dan itu menyalahi aturan. Untuk BUMN itu kan jelas ada peraturannya bagaimana dia harusnya bukan pinjaman, tapi dia misalnya permodalan, ya kan, penguatan permodalan atau yang lain di sesuai PP-nya. Ini kan enggak, dia pinjaman, seolah-olah dia entitas yang langsung bisa diberi seperti itu. Nggak bisa, itu APBN gitu loh. Itu anggaran yang harus dibahas di DPR dan lain-lain, dievaluasi juga penyertaan modalnya seperti apa gitu. Itu yang kedua, sekarang korporasi. Dulu dikasih kan sawit ya, dulu dikasih untuk perbaharuan bibit dan lain-lain gitu untuk sekitar 7 triliun. Sekarang mau ada lagi nih, saya lagi lihat rame. Dan itu semacam kayak kita nggak bisa apa-apa gitu mendiamkan ini gitu. Makanya harus dilawan sih saran saya. Jadi itu tarik semua untuk bagian korporasi, maka dana ini harus dialihkan untuk kepentingan rakyat. Kalau kemarin misalnya mereka nggak beralasan nggak mau lockdown gitu karena nggak mau membiayai kebutuhan rakyat sehingga milih PSBB, dengan demikian rakyat untuk dibiarkan untuk bergelimpangan, saya pikir dengan kekuatan mahasiswa sekarang ini bisa kita analisa. Jadi ini dana-dana yang kemana-mana ini kita hitung. Pemerintah, lu tuh punya uang sekian ratus triliun. Kok ini dialokasiin ke sini? Kenapa ini nggak untuk pendidikan? Yang kita gali juga sekarang, misalnya kemarin ada di Perpunya kemungkinan menggunakan dana abadi pendidikan. Kita cek sekarang dana abadi pendidikan dipakai nggak?
Gitu. Karena ada beberapa bantahan juga dari orang-orang internal Kemenkyu akan dipakai misalnya. Kita cek sekarang, kita buka dananya berapa yang dipakai, untuk apa. Kita bongkar semuanya, sehingga mereka nggak bisa berdalih bahwa nggak punya uang. Gitu. Seperti itu, Warno. Oke, terima kasih. Ini langsung lanjut aja ke Fran. Silakan, Fran. Cek. Masuk, Bang. Masuk. Oke. Tapi tadi menanggapi pertanyaan dan juga sekaligus tantangan dari Mas Rubaid tadi ya, terkait langkah konkret apa yang mungkin bisa dilakukan. Karena kalau dia skalanya Semarang Raya gitu kan, nah Semarang Raya yang cukup panas menurut saya pembahasannya terkait UKT ini gitu kan, bahkan terkhusus di UNES. Nah ini beberapa kampus di Semarang Raya kemarin terpantik dan mulai membangun gerakan di kampus masing-masing, seperti ada Unisula dan beberapa kampus swasta lainnya itu udah mulai melakukan gerakan. Nah pantikan kecil ini menurut saya bisa menjadi pantikan yang nanti skalanya bisa menjadi nasional dan akhirnya serentak di semua kampus. Nah, soal skala nasional sebenarnya kemarin itu saya sudah banyak sekali komunikasi dan bolak-balik mendorong teman-teman BMSI itu, BEM seluruh Indonesia gitu kan. Nah, akhirnya malah kemarin ini banyak mendapat mau tidak percaya dari teman-teman aliansi gitu kan. Termasuk di audiensi yang terakhir bersama Dirjen Dikti. Nah, teman-teman Gejayan memanggil dan beberapa koalisi itu kan sampai meninggalkan aliansi bentukan yang bersama BMS itu karena memang frame-nya tidak sama dan saya rasa memang tidak serius karena tahun lalu saya menjadi saksi nyata karena tahun lalu itu saya itu bersama teman-teman UNES mendapat jatah, mendapat amanah menjadi koordinator isu pendidikan tinggi di BMSI tahun 2019. Nah, kita sangat kesusahan dan sangat kewalahan untuk menggarap isu dan menawarkan isu pendidikan tinggi di internal pengurus inti aja gitu. Sehingga memang saya rasa jangan berharap kepada satu-satunya aliansi gitu. Sehingga memang betul tadi kata Mas Isnur, saya rasa koalisi ini mungkin bisa dilanjutkan gitu kan. Bahkan UNES pun yang notabene tahun ini menjadi koordinator isu ekonomi di BMSI, saya rasa kita pun tidak akan berharap lagi kepada BMSI karena memang BMSI pun di koordinator isu pendidikan tinggi pun saya rasa mereka tidak clear di dalam kampus gitu kan. Tahun ini digarap sama Unsur. Bahkan tadi malam saya coba ajak join kepada forum ini, tapi respon dan eksklusivitasnya itu sangat ditonjolkan gitu, sampai menanya SOP apa ini segala macam gitu. Akhirnya coba kita tinggalkan aja karena memang kebutuhan ini sangat mendesak. Nah, UNES itu ini mungkin bisa menjadi contoh untuk kampus lainnya. Di awalan kami melakukan diskusi yang akhirnya itu akbar dan di tiap fakultas itu dimasifkan, bahkan sampai ke hima-hima jurusan itu coba kita libatkan. Bahkan kemarin waktu Idul Fitri, kita ambil momentum halal bihalal, kita menyatukan gerakan kepada seluruh mahasiswa, bahkan kepada Orda dan semua organ itu kita libatkan semua. Nah, habis itu kemarin kita mengeluarkan atau mungkin melaunching kajian akademis. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 70-an lembar gitu kan. Dan itu yang akan kita tawarkan, itu menjadi pos tawar kita kepada rektor atau mungkin orang yang akan kita mau sasar. Walaupun kemarin hasilnya di UNES kemarin, waktu kita menyerahkan kajian yang menurut kita sangat akademis gitu kan. Bahkan setiap per kalimatnya, setiap per paragrafnya selalu kita sertakan footnote, selalu kita sertakan sumber yang menurut kita ilmiah gitu kan. Berbeda dengan misal peraturan yang dikeluarkan oleh rektor dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak sama sekali pernah mengeluarkan kajian akademis. Adapun kajian akademisnya biasanya daftar pustakanya selalu bermasalah dan asal copot dan ibaratnya tidak ada bau ini sama sekali gitu. Nah kita tawarkan itu ternyata UNES itu dan responnya itu sangat mengecewakan gitu kan, sampai bilang kita omong kosong dan segala macamnya gitu, tanpa sama sekali membaca atau mungkin melihat apa yang menjadi dasar tuntutan kita. Nah, sehingga memang UNES memang kita sudah sangat susah, bahkan sampai sekarang kita sama sekali belum bisa audiensi kepada rektor gitu kan. Ternyata rektor kita itu bukanlah orang yang ibaratnya tiap menitnya, tiap detiknya, tiap jamnya itu sibuk. Ternyata konten di Instagram itu dia biasanya sering olahraga segala macam. Tapi sampai sekarang pun kita sangat susah sekedar mengajak diskusi. Saya rasa di kampus-kampus lain saya rasa juga banyak. Bahkan ini yang lagi ramai misal kampus Universitas Nasional di Jakarta kemungkinan ya. Sampai ibaratnya ada penyeruan dari kampus untuk memblokir atau mungkin mereport akun pergerakan mahasiswa di sana gitu kan.
dan sampai sekarang belum bisa menemui rektornya. Bahkan sudah demo pun, sudah ditemui pun ke rektorat tidak ditemui. Di beberapa kampus juga sama. Di Unsud juga sama, kesusahan mencari rektor. Di beberapa kampus saya rasa sama. Di Udayana Bali juga kabarnya juga sedang panas itu kan. Ya problemnya sama. Kita dihadapkan kepada situasi birokrasi yang tidak demokratis dan cenderung anti sains gitu. Sehingga memang abai kepada ilmu pengetahuan, abai kepada ruang-ruang dialog yang notabene adalah merembukan sebuah kebaikan yang bermuara kepada kemanfaatan bersama gitu. Nah, di regional kita kemarin konsolidasi kepada teman-teman BEM Semarang Raya. Nah, kalau nasional, tawaran saya tadi itu saya rasa cukup lumayan. Kalau ke BEM sih saya tawarkan adalah lakukan sidang umum mahasiswa gitu, atau mungkin kongres mahasiswa nasional gitu. Nah, nanti mungkin kalau tidak segera dieksekusi, mungkin koalisi kita tidak menutup kemungkinan, kita saya rasa mampu saja untuk melakukan itu. Kita jejaring kepada kampus-kampus, saya rasa ini semua kampus hampir semua merasakannya gitu kan. Saya rasa bahkan yang kampus-kampus yang jarang muncul ke permukaan, kampus-kampus yang notabene menyibukkan diri untuk ibaratnya berkutat kepada dalil-dalil akademis, saya rasa sekarang juga dalam posisi yang sama, apalagi kampus-kampus swasta yang memang UKT-nya bisa dibilang sungguh fantastis. Walaupun saya tidak menegasikan di dalam perguruan tinggi negeri pun, saya rasa UKT itu sudah sangat tidak terjangkau gitu. Bahkan beberapa kampus yang labelnya kampus rakyat pun sekalipun, saya rasa sekarang dihadapi masalah yang sama, adanya komersialisasi dan juga adanya privatisasi dalam ruang pendidikan tinggi. Kemarin tawaran saya itu lakukan kongres nasional, nanti terserah nanti mengambil diksi atau mungkin apa penamaan apa. Saya rasa intinya adalah ada suatu pertemuan yang akhirnya nanti di sana akan kita hasilkan atau kita rumuskan beberapa poin maklumat atau mungkin poin hasil yang akan nanti kita perjuangkan tindak lanjutnya gitu. Nah, selanjutnya mungkin bisa melakukan gerakan-gerakan skala nasional, karena sampai sejauh ini gerakannya adalah tiap-tiap kampus gitu kan. Akhirnya saya rasa tiap-tiap kampus ujung-ujungnya adalah mentok. Dalam artian pasti dihadapkan kepada situasi di mana rektor dan pimpinannya selalu mengklaim sudah membuat kebijakan yang menurutnya itu yang paling bijak, dan kedua mereka akan tidak mau menemui mahasiswanya gitu. Nah, kalau gerakan ini kalau bisa nasional, saya rasa akan jauh berefek. Nah, kalau dalam kampus tadi, UNES sudah berulang kali melayangkan surat permohonan informasi publik kepada kampus. Sudah banyak menurut saya penyuratan-penyuratan kita lakukan kepada kampus, tapi kampus itu menurut saya sangat tidak kooperatif. Bahkan kemarin pun ketika ditantang, ini akan berlanjut di KIP kita bilang, bahkan dari humasnya itu kemarin, kepala humasnya bilang silahkan gitu kan. Kita bukannya tidak berkenan untuk menghadiri atau mungkin melaksanakan ini ya, gugatan di KIP, tapi karena memang keterbatasan waktu, karena kita khawatirnya KIP itu akan menjadi dalil bagi kampus gitu kan untuk tidak melakukan kebijakan. Bahkan audiensi ke gubernur pun akhirnya kita tunda dulu karena memang menurut kita harus ada gerakan yang menurut kita harus cepat, karena ini kan berhubungan juga kepada penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau kemarin di beberapa kampus termasuk di Undip, Undip aja ada ratusan mahasiswa yang akhirnya tidak bisa bareng kuliah. Saya rasa ini juga perlu dapat sorotan dari teman-teman mahasiswa gitu kan. Nah, jangan sampai kita abai juga kepada calon nasib mahasiswa baru gitu kan. Nah, di UNES kemarin ada sekitar puluhan mahasiswa yang akhirnya mengundurkan diri. Nah, angka-angka ini saya rasa kalau dikumpulkan skala nasional akan promosikan atau mungkin akan menambah jumlah partisipasi orang yang tidak bisa mendapatkan akses ke pendidikan tinggi. Saya rasa ini menjadi catatan serius kalau menurut saya. Apalagi ini ke depan di penerimaan seleksi mandiri, kalau teman-teman PTN itu akan dihadapkan kepada masalah baru, yakni uang pangkal gitu. Saya rasa memang harus ada gerakan yang skalanya nasional. Kalau dalam kampus, saya rasa kita akan dihadapkan kepada situasi yang sudah saya jabarkan di sebelumnya gitu. Mungkin itu dulu Bang Kornel. Sama tadi terkait anggaran dari Kemendikbud itu juga masuk jadi bahan kajian kita. Pada intinya kita menemukan ada anggaran melalui Perpu tadi itu ya. Nah, ada anggaran yang akhirnya diambil ya 405 miliar dari Kemendikbud yang akhirnya direlokasi 405 miliar, dan 90 miliarnya itu diambil dari dana Dirjen Dikti. Nah, ketika dibedah dan dana ini buat apa saja, 450 miliar tadi yang diambil dari Kemendikbud. Nah, ini saya lihat jabarannya, untuk edukasi COVID itu menghabiskan dana 60 miliar, untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan itu mengambil dana 250 miliar, dan ini rapid test di 5 rumah sakit pendidikan itu menghabiskan dana 90 miliar, dan pengadaan bahan habis pakai itu menghabiskan dana 5 miliar. Yang menjadi pertanyaan, berapa dana yang akhirnya mau disasar atau mungkin dikeluarkan untuk kebutuhan mahasiswa. Saya rasa ini belum terjawab sama sekali gitu. Nah, mungkin itu dulu Bang Kornel yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Frans.
Mungkin satu lagi Mbak Isa, kalau mau menanggapi khususnya juga ini untuk awalan masih rasional atau masih pentingkah kawan-kawan membuka pengaduan mungkin ya di masing-masing kampusnya dulu gitu terkait itu kondisi di mahasiswa di tempat. Silakan Mbak Elisa. Ya, yang terkait soal pengaduan sebenarnya itu kan ada beberapa strategi ya. Jadi gini, mungkin lebih mudah terdesentralisasi. Tapi kalau yang saya amati dari kenapa pengaduan yang general itu efektif, karena kadang-kadang ada orang yang misalnya nggak deket sama BEM-nya, nggak deket sama pengurus kampusnya. Kayak misalnya contohnya saya deh, saya selama 4 tahun waktu S1 saya sama sekali nggak pernah tahu tuh ketua BEM saya siapa. Jadi banyak nih orang-orang yang kayak saya, tapi punya masalah tapi nggak tahu ngadu kemana. Jadi itu bisa nanti tetap dari situ nanti bisa aja ada yang masuk dari orang-orang yang tidak dekat dengan BEM-nya masing-masing ataupun dengan kepengurusan mahasiswa di tempatnya masing-masing. Itu bisa untuk mencari gitu. Terus kalau yang tadi menyambung ke pertanyaannya Mbak Mariam ya, jadi memang pada saat kami menerima pengaduan itu banyak sekali orang yang khawatir gitu. Aduh nanti bahkan ada yang sedikit diintimidasi sama ketua RT-nya pasca pengaduannya itu masuk ke Pemprov DKI. Itu ada memang kejadian. Jadi memang kalau di sini memang kita nanti harus lebih sensitif lagi melindungi data-datanya gitu. Mungkin nanti pada saat kami melaporkan balik kepada Pemprov ataupun kepada pihak universitas, nah itu harus dipikirkan apakah cuma laporannya saja tapi tanpa memasukkan nama. Jadi itu ada beberapa strategi sih untuk mengenai soal pengaduan itu gitu. Itu sih kalau dari saya yang terkait pengaduan. Jadi kalau buat saya sih sebagai yang karena pengaduan ini kan masuknya kan dikelolanya oleh kebanyakan memang oleh Rujak. Jadi kalau buat kami mah sebenarnya tidak masalah kalau misalnya mahasiswa mau memakai itu. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Mungkin kalau ada satu lagi penanya yang mau bertanya, saya masih kasih kesempatan. Tapi kalau tidak ada, saya langsung simpulkan aja atau kasih beberapa gambaran terkait diskusi hari ini. Oke, nggak ada. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah bergabung ke dalam diskusi kita siang hari ini. Sudah cerita juga terkait kondisi-kondisi di kampusnya. Bahkan tadi ada yang dari Palangkaraya, gitu ya, Bang Ronaldo ya. Terus ada yang dari Unpad, ada yang dari Semarang, dan dari Jakarta. Pada umumnya semua kesulitan atau kondisinya sama di masing-masing kampus itu. Bahkan beberapa kampus kondisinya lebih parah daripada kampus yang lain. Dan semua kampus PHP terhadap nasib mahasiswanya untuk mendapatkan keringanan UKT, padahal kondisi atau dampak COVID ini khususnya terhadap ekonomi masyarakat masih berjalan dan masih kemungkinan semakin parah pun masih terbuka, sehingga sangat diperlukan sikap tegas dari kampus dan pemerintah yang berpihak kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang kesulitan untuk dapat membayar UKT ini. Dan menjadi sangat diperlukan, pertama mungkin menurut saya adalah penguatan internal di gerakan kampus masing-masing, seperti UNES yang mungkin sering tetap berkoordinasi dengan kawan-kawan di internal kampus UNES, maka kawan-kawan di kampus lain juga menurut saya sangat penting untuk memperkuat internal di kampusnya. Bisa juga tetap menggunakan pengaduan umum yang dibuka oleh Rujak, tapi kalaupun kampus merasa perlu untuk membuka pengaduan sendiri di kampusnya untuk bisa melihat, mungkin memiliki akses yang lebih dekat kepada kawan-kawan mahasiswa, sehingga bisa melihat gambaran sebenarnya bagaimana kesulitan dari mahasiswa di kampusnya menghadapi ini,
dan bisa menjadi satu bahan untuk menentukan gerakan juga. Dan selain itu sangat diperlukan gerakan nasional untuk bisa memberi memberi dorongan yang lebih kuat untuk mempengaruhi kebijakan terkait UKT ini. Nah, saya kira itu, kalaupun di dalam pertemuan ini, kalaupun di dalam pertemuan ini akhirnya bisa memantik kawan-kawan semua untuk membangun konsolidasi yang lebih besar, maka itu sangat baik juga untuk dilakukan, terkait juga bagaimana masa pembayaran UKT ini, masa pembayaran UKT sudah akan mulai dilakukan, tapi kampus tetap mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda informasi, sehingga akhirnya mungkin kita semua nanti akan terpaksa membayar UKT yang penuh itu. Dan saya kira mahasiswa sendiri sangat penting untuk menempatkan posisinya adalah kelompok yang sangat penting, maksudnya dalam arti kampus sangat bergantung kepada mahasiswa begitu. Jadi mahasiswa punya kekuatan sebenarnya untuk mempengaruhi kebijakan kampus. Nah, saya kira itu saja hasil dari obrolan kita siang hari ini. Tapi saya mungkin karena sebenarnya kita akan menutup ini 12.45. Kalau masih ada satu teman-teman yang mungkin mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya, saya masih membuka kesempatan. Nah, saya juga mau meminta izin kepada kawan-kawan tadi mahasiswa, perwakilan mahasiswa, yang berbicara di forum ini, apakah namanya bersedia untuk diikut? Karena di sini juga ada kawan-kawan dari media yang akan mungkin membuat liputan untuk diskusi hari ini. Ya, ada Mas Ubaid dan Mbak Mariam. Oke, nanti saya WA saja ya untuk tanya konfirmasi. Ya, saya kira itu aja. Saya terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan semua yang terlibat dalam diskusi kita hari ini. Semoga ada solidaritas yang lebih besar yang mendorong kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa, khususnya keringanan dan pembebasan UKT. Itu saja, saya mengucapkan terima kasih dan menutup diskusi kita hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih.